Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bagian 13. Aku hanya mampu menitipkan salamku di setiap bait-bait doaku di penghujung malam. Di tempat yang berbeda, Aliza dan Dava bangun pukul 2:30. Mereka melakukan salat malam, saling meminta petunjuk yang terbaik untuk pendamping hidup. Setelah itu dilanjut dengan membaca ayat suci Al-Quran sambil menunggu azan subuh berkumandang. Dava semakin yakin akan hatinya, karena di setiap sujudnya selalu muncul wajah Liza. Begitupun Liza, di saat meminta petunjuk di sujudnya, selalu muncul wajah Dava di benaknya. Mungkinkah ini salah satu petunjuk? Siangnya, Dava pergi untuk mengambil surat kepindahannya. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya surat itu keluar. Saat itu, Dava mendapatkan pesan dari Afan. Ia mengajaknya bertemu di masjid dekat rumahnya. Dava pun pergi menghampirinya setelah semua urusannya selesai. Ia turun dari mobil, berjalan menghampirinya. Mereka duduk di taman dekat masjid. "Memang benar, jika waktu itu aku melamarnya," ucap Afan. "Mungkin kamu juga mengetahuinya dari jauh-jauh hari kalau aku berniat untuk melamarnya. Tapi, entah kenapa kamu melakukannya," ucap Dava. "Aku tahu, maaf atas tindakanku selama ini. Memang kurang pantas, seharusnya tidak seperti itu," ucap Afan. "Aku tidak ingin persahabatan kita goyah hanya karena permasalahan ini. Jika memang kamu menyesali perbuatan di masa lalu dan ingin memperbaikinya, aku ikhlas melepaskannya," ucap Dava. "Karena melamar di atas lamaran orang lain tidak diperbolehkan. Jadi, aku tidak akan melamarnya kembali," ujarnya. "Itu masa lalu. Lagi pula, keluarganya pun tidak mau menerima aku kembali. Lamaranku waktu itu ditolak. Jadi, tidak masalah kalau kamu ingin meneruskannya, karena kami belum terikat apapun," ucap Afan. "Liza berhak mendapatkan pria yang lebih baik dariku, lelaki yang mampu membimbingnya. Aku yakin kamu adalah pria yang tepat untuknya," lanjutnya. Afan mengajaknya untuk berjabat tangan. Mereka pun berjabat tangan di sana. Afan berpamitan pulang. Tapi sebelum pulang, ia memberikan kontaknya Liza. "Hubungi dia. Bilang padanya kalau niatmu masih sama," ucap Afan. "Terima kasih," ucap Dava. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bismillah, ini semua sudah menjadi keputusanku. Semoga inilah yang terbaik untuk semuanya," batin Afan. Afan tersenyum ikhlas sambil berjalan menuju rumahnya. Dava menatap kertas berisi nomor telepon Liza. Setelah merenung cukup lama, Dava pergi bersama mobilnya. Sesampainya di rumah, ia menghampiri kedua orang tuanya. "Assalamualaikum," ucap Dava sambil duduk di sebelah ayahnya. "Waalaikumsalam," ucap ayahnya. Dava menceritakan semuanya dengan detail. Ayahnya pun menyuruhnya untuk segera menghubungi Liza. Tapi Dava berkata akan menelponnya setelah kembali ke Semarang nanti.
Kalau kamu mau seperti itu, kita harus secepatnya pergi ke Semarang. Kasihan juga kakekmu sendirian di sana. Ucap ayahnya. Urusanmu sudah beres semua. Ucap mamanya. Insya Allah secepatnya. Nanti Dava akan memesan tiket pulang ke Semarang. Dan urusan Dava, alhamdulillah semuanya udah beres. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Semarang. Ucap Dava. Jangan menunda terlalu lama. Ucap ayahnya. Iya ayah. Ucap Dava. Tunggu sampai aku benar-benar pantas untukmu. Aku akan kembali untuk melamarmu serta menghalalkanmu. Kamu yang telah kupilih untuk menemaniku hingga akhir hayat. Semoga kamu adalah tujuan akhirku atas doa yang selalu kupanjatkan. Dava. Di tempat lain, kakeknya Dava sedang berjalan santai. Kepalanya terasa sangat pusing. Kakek pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Ingin membeli air mineral, tapi tidak ada yang berjualan di sana. Aliza yang baru pulang dari istirahat kerjanya melihatnya. Ia pun langsung berlari menuju kakek sambil memberikannya minum. Terima kasih. Ucap kakek menatapnya. Naliza, alhamdulillah kakek bertemu denganmu. Lanjutnya. Alhamdulillah, bagaimana kabar kakek? Ucap Liza yang duduk di sebelahnya. Alhamdulillah baik, tapi belakangan ini kondisi kakek sedikit memburuk. Ucap kakek. Cucu kakek kemana? Ucap Liza. Dia kembali ke Jakarta dari beberapa hari yang lalu. Ucap kakek. Apa karena aku menolaknya waktu itu, dia jadi kembali ke Jakarta? Batin Liza. Ada beberapa urusan pribadi di sana yang harus diselesaikan. Lanjut kakek. Lalu, kakek makan bagaimana? Apa kakek sudah makan? Ucap Liza. Kakek beli makanan di warung karena kakek tidak bisa memasak. Tapi alhamdulillah, kakek sudah makan. Hanya saja pusing sedikit. Ucap kakeknya. Kalau begitu, nanti Liza kirimkan sarapan untuk kakek setiap pagi. Ucap Liza. Tidak perlu repot-repot. Kakek tidak mau merepotkan nak Liza. Ucap kakek. Tidak perlu sungkan. Saya sudah menganggap kakek seperti kakek saya sendiri. Ucap Liza. Pantas saja Dava sangat menginginkanmu. Ucap kakek. Maaf kek, waktu itu dia datang ke rumah Liza bermaksud untuk melamarku. Tapi Liza menolak lamarannya karena belum bisa meyakinkan diri Liza sendiri. Ucap Liza. Ketika berbicara tentang pernikahan, Allah mengatakan bahwa pasanganmu ibarat pakaian untukmu. Sebuah pakaian bisa jadi pas atau kurang pas. Tapi bagaimanapun juga, pakaian akan menutupi, melindungi, dan mempercantik ketidaksempurnaan. Ucap kakek. Menikahlah kalau kamu sudah yakin bahwa dengannya surga akan lebih dekat denganmu. Lanjutnya. Insya Allah, Liza akan mengingat perkataan kakek saat ini. Semoga dengan ini hati Liza bisa menentukan pilihannya. Ucap Liza. Kakek mau Liza antar pulang. Soalnya Liza harus kembali ke kafe. Lanjutnya. Tidak usah. Kakek akan pulang sendiri. Kamu kembali ke tempat kerjamu saja. Ucap kakeknya. Kalau begitu, Liza pamit. Assalamualaikum. Ucap Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ucap kakek. Liza tersenyum lalu pergi dari taman itu. Kakeknya Dava hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Ia berharap
jika suatu hari nanti Dava akan berjodoh dengan Liza. Di sepanjang perjalanan menuju tempat kerjanya, Liza terus mengingat perkataan kakek tadi. Hatinya sedikit terketuk dengan kata-kata itu. Liza pun sampai di kafe tempat kerjanya. Ia masih kerja di sana meskipun orang tuanya sudah melarangnya. Tapi selama kerjaannya halal, ia masih melanjutkannya karena belum mendapatkan panggilan kerja dari perusahaan. Liza, hari ini kafe tutup lebih cepat ya, ucap owners di sana. Baik kak, nanti Liza bereskan terlebih dahulu, ucap Liza. 10 menit lagi ditutup, ucap owners di sana. Baik kak, ucap Liza. Liza pun membereskan semua sisa makanan dan minuman di sana, serta mengempel lantai di sana. Ia menatap jam, tak terasa sudah 10 menit berlalu. Aliza pun berpamitan pulang. Di perjalanan menuju rumahnya, ia menyusuri toko-toko di sana. Terdapat di salah satu toko sebuah sorban bercorak batik. Aliza masuk ke dalam toko tersebut. Aliza membeli sorban itu dengan alasan menyukai motifnya. Ia sangat menyukai sorban itu. Tak lama ia pun keluar setelah membeli sorban itu. Sorban ini akan kuberikan kepada seseorang yang mampu mengetuk pintu hati ini. Aliza. Bersambung.